Kasus pembunuhan terhadap adik angkat di Rantau Panjang Ogan Ilir berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Tersangka pembunuhan bernama Sandi berhasil diamankan polisi pada Kamis 9 Desember lalu. Tersangkanya ini disebutkan merupakan saudara angkat dari korban. Tersangka menusuk korban hingga korbannya mengalami 8 luka tusuk dan tewas di tempat. Seorang pemuda yang bernama Sandi yang saat itu berusia 24 tahun. Warga Rantau Panjang Ulu, Kecamatan Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sosok Sandi dikenal kurang baik di lingkungannya. Sandi merupakan pemakai sekaligus pecandu narkoba dan pecandu judi online. Karena kelakuannya itu, Sandi banyak terlilit hutang, salah satunya di sebuah warung langganannya. Sandi mempunyai hutang sebesar 10,7 juta yang merupakan hutang game judi online, narkoba, minuman, rokok, dan makanan. Karena banyaknya nominal hutang tersebut, Sandi selalu ditagih dan didesak. Namun ia selalu menjawab nanti. Sandi saat itu bingung dari mana uang 10,7 juta itu ia dapatkan untuk membayar hutangnya. Akhirnya dia terpikir untuk melakukan tindak kejahatan berupa perampokan kepada Muhsinin, adik angkatnya sendiri yang sudah ia kenal baik selama 10 tahun. Sandi pada saat itu juga sudah menganggap orang tua Muhsin sebagai orang tua angkatnya. Muhsinin remaja 17 tahun yang kerap disapa Muhsin. Ibunya bernama Rohmatin yang berusia 50 tahun, sedangkan ayahnya tidak diketahui namanya. Ia tinggal bersama orang tuanya di sebuah desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Muhsin merupakan anak yang patuh dan penurut. Saat itu ia merupakan pelajar yang duduk di kelas 2 SMA Negeri 3 Tanjung Raja. Rabu 8 Desember 2021 berawal dari kedatangan Sandi ke rumah Muhsin sekitar pukul 11 siang. Muhsin pada saat itu tidak ada di rumah karena masih di sekolah. Sandi saat itu menitipkan pesan ke Rohmatin yang merupakan ibu Muhsin untuk meminta Muhsin menemaninya pergi ke rumah orang tua kandungnya yang berada di desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang Ulu. Sandi beralasan ke ibu Muhsin jika ia mau mengambil kartu keluarga karena istrinya hendak melahirkan. Sekitar pukul 1 siang setibanya Muhsin dari sekolah, ia saat itu ingin makan. Sebelum makan, ibu Muhsin sempat menyampaikan pesan dari Sandi yang meminta Muhsin untuk mengantar Sandi ke rumah orang tuanya. Muhsin yang merupakan anak penurut langsung menunda makan dan lebih mementingkan perintah ibunya. Sekitar pukul 1.30 siang, menggunakan motor, Sandi yang dibonceng Muhsin berangkat dari rumahnya di desa Ulak Kerbau Lama, Kecamatan Tanjung Raja menuju rumah orang tua Sandi di Rantau Panjang Ulu. Namun di tengah perjalanan di sebuah perkebunan jambu antara desa Jagaraja ke desa Rantau Panjang Ilir, Sandi langsung melancarkan aksinya yang ia sudah rencanakan 2 minggu yang lalu. Saat itu Sandi memaksa Muhsin untuk menyerahkan motor dan handphonenya. Namun Muhsin saat itu melakukan perlawanan dan melontarkan beberapa kata kasar. Sandi yang tersulut emosi dan seakan kehilangan akalnya akhirnya tega menghujamkan sebilah pisau yang ia pinjam dari temannya untuk mengeksekusi adik angkatnya sendiri. Pisau tersebut berkali-kali ia arahkan ke tubuh Muhsin sampai 8 kali, yang mana diantaranya mengenai dada sebelah kiri, bawah ketiak, dan paha Muhsin. Muhsin saat itu sempat meminta ampun dan mengatakan, "Silahkan ambil saja semua barang saya, tapi tolong jangan bunuh saya." Seolah gelap mata, Sandi saat itu tetap menusuk Muhsin berkali-kali karena takut jika Muhsin selamat akan lapor polisi. Karena banyaknya tusukan dan banyaknya cairan merah yang keluar, Muhsin akhirnya meninggal. Setelah menghabisi nyawa Muhsin, Sandi yang panik akhirnya meninggalkan jasad Muhsin yang bersimbah cairan merah begitu saja. Setelah itu Sandi langsung melarikan diri ke desa Tanah Abang, Kabupaten Pali, ke tempat neneknya yang juga merupakan tanah kelahirannya. Sesampainya di sana, Sandi langsung menawarkan motor yang diambil dari adik angkatnya itu. Sandi menawarkan dengan harga 3 juta pada temannya.
namun karena tidak ada surat menyurat dan sudah tua, motor tersebut belum laku dijualnya. Hingga petang Muhsin tak kunjung pulang. Keluarga pun cemas karena Muhsin belum juga tiba di rumah. Akhirnya ibunya menanyakan kabar Muhsin ke keluarganya di Rantau Panjang, Tanjung Raja. Namun tidak ada yang tahu keberadaan Muhsin. Keluarganya juga sempat mencari Muhsin namun tidak ketemu. Akhirnya keluarganya melapor ke kepala desa. Sekitar pukul 7 malam keluarganya mendapatkan kabar bahwa Muhsin ditemukan sudah tak bernyawa dalam posisi terlentang dan tubuh penuh luka tusukan di sebuah jalan perkebunan di wilayah Rantau Panjang, tepatnya di perbatasan Desa Jagaraja dan Rantau Panjang Ulu. Sang ibu yang mendengar kabar itu pun serasa disambar petir. Ia syok dan langsung menangis sejadi-jadinya karena tak menyangka anak yang ia sayangi meninggal dengan cara yang tragis. Sambil berlinang air mata, sang ibu mengatakan, "Salah apa anak saya hingga diperlakukan seperti itu? Muhsin anak yang sangat penurut dan tidak pernah bertingkah macam-macam." Polisi yang mendapat informasi itu langsung meluncur ke lokasi dan langsung melakukan olah TKP dan membawa korban ke RSUD Tanjung Senai Indralaya. Kamis 9 Desember 2021. Berselang sekitar 24 jam setelah peristiwa pembunuhan tersebut, Sandi akhirnya berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Tanah Abang oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Ogan Ilir dan Polsek Tanjung Raja. Saat akan ditangkap, Sandi sempat melawan petugas sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Selain meringkus pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa handphone dan motor milik korban serta pisau milik pelaku. Atas perbuatannya tersebut, Sandi terkena pasal berlapis, yaitu pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancaman hukuman 20 tahun penjara. 9 Desember 2021 pagi sekitar pukul 8.30, jenazah Muhsin akhirnya dimakamkan di TPU Ilir Desa Siring Alam, Kecamatan Tanjung Raja. Itulah tadi sebagian cerita tentang kasus pembunuhan Muhsinin. Jika terjadi kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan nama, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.